Sekarang itu Terapkan 5 S. 5S. Senyum, sapa, salam, Senyum, salam, sapa, apa? sayang. Dan kalau udah sayang udah. Ya, yang terakhir sayang. Ya, mau ngapain lagi kalau udah sayang ya udah. Oke. Berawal dari sapaan gitu kan. Iya. Dan biasanya kan kita udah mungkin terfokus sama HP gitu kan, kita berpapasan sama orang yang biasanya orang Jawa itu kalau nggak kenal itu kan sapa gitu ya. Monggo Pak D, monggo Mas gitu ya. Nuwun sewu. Iya. Itu di mana Mas? Nunggu Minta uang 1.000. enggak, itu apa ya? Itu Juga. rasa kita menghargai kepada orang yang lebih tua gitu kan. Maksudnya permisi Ya. dalam bahasa Indonesia itu permisi. Iya, benar banget. Itu pun udah mulai apa ya? Ditinggalkan. Kadang kan anak rasanya ini sih pengalamanku sih. Aku ya masih pamitan sih. Jajan kamu, orang Tapi nggak apa ya? Apa ya? Maksudnya sejauh dulu gitu loh. Sejauh dulu tuh etika kalau orang bilang enggak ya. Nah, enggak itu masih kental banget loh. Kalau sekarang itu kayak lebih modern lah, kalau pamit ya udah pamit aja gitu loh. Enggak salaman, enggak apa. Itu salah satu juga sih ya dampaknya ya. Iya, sebenarnya. Budaya itu budaya juga sih sebenarnya. Tapi itu juga termasuk dalam norma kesopanan juga sih, tak sopan kepada orang tua. Iya, itu yang paling utama dan dasar banget gitu loh. Ya, tapi tetap harus guys, kalau walaupun kalian punya budaya barat, kalian merasa anak gaul, anak hits atau apalah, yang namanya sopan santun itu pasti harus tetap dijaga. Bener banget gitu. Ya. Oke, gini Mas, aku juga mau sedikit sharing juga tentang kebudayaan. Ini kan yang kita bahas kan dari tadi mungkin lingkupnya kan cuma Jawa gitu kan. Kemarin ini aku bulan November itu kan aku ke Medan Mas gitu. Jadi di situ aku ngadirin salah satu pertemuan perkumpulan dari masing-masing bahasa dan sastra daerah itu lingkupnya se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Jadi itu ada Jawa, ada Sumatera ada. Terus dari Sulawesi ada. Dari Nusa Tenggara, dari Ambon itu ada. Berbagai daerah ya? Iya. Dan itu wah, saya merasakan apa ya, kagum gitu, takjub sama Indonesia gitu Mas. Gitu. Itu menjadikan saya jatuh cinta sama Indonesia lagi gitu loh. Beragam banyak sekali. Itu kegiatannya ngapain nih? Itu kita di situ ada pertemuan gitu untuk membahas organisasinya itu. Dan juga di situ kita ada kegiatan perlombaan gitu Mas. Itu kan perlombaan. Iya, perlombaan menampilkan kesenian dari berbagai daerah. Iya. Wah, itu keren banget. Dari Bali, wah apalagi keren banget sumpah, dari masing-masing semuanya itu keren-keren semua gitu. Terus kalau dari Mas Sultan nampilin apa itu? Pesannya Kalau dari kontingen itu per kontingen ya? Iya, dari Solo sendiri sih itu sih karena dari temanya itu kan menampilkan kain khas dari daerah masing-masing. Jadi kita nampilin kain batik. Iya, itu kita istilahnya apa ya? Tari kita modifikasi biar keren gitu ya, sesuai perkembangan zaman gitu. Gitu. Jadi yang saya tangkap di situ apa ya? Kebudayaan itu tuh dinamis, Mas. Berlaku di satu tempat, tapi belum tentu berlaku di tempat lain. Iya, benar. Seperti kita hidup di Jawa kan biasanya sopan ya, tebar senyum, salam. Tapi ketika kita di daerah lain itu kan belum tentu sama gitu. Gitu. Dan juga kita nggak bisa menghujat atau menyalahkan budaya lain, daerah lain untuk menyamakan dengan budaya kita gitu Mas. Jadi harus saling pengertian sih gitu, toleransi. Nah itu benar-benar toleransi gitu. Ya soalnya setiap daerah itu berbeda budaya. Iya. Kalau peribahasa bilang gini, beda lubuk, beda ikannya. Iya. Lain lubuk, lain ikannya. Iya. Maksudnya kan lain daerah itu pasti lain budaya, tata aturan dan sebagainya lah. Ya itu intinya toleransi. Iya. Ya itu harus pintar-pintarnya kita juga sih ya. Kita menyaring mana budaya yang baik, mana budaya yang sekiranya itu bisa membuat dampak buruk kepada kita. Iya, benar banget gitu.
Terus di situ berapa hari aja Mas? Itu aku di situ aku lupa ya. 5 hari ya mungkin ya. Oh 6 hari. Iya 5 hari. Jadi juga di situ iya bener banget belajar budaya daerah lain gitu kan. Itu kan di Medan. Iya. Bahasanya kan Batak gitu kan. Ya sama Kak, ya hampir sama lah gitu kayak budaya kita. Sebenarnya orang-orangnya itu baik gitu di sana gitu. Baik-baik semua sih. Semuanya baik-baik. Jadi di sana itu aku benar-benar melihat ikonik apa ya? Contoh simpelnya Indonesia itu di situ gitu. Di forum itu ada orang dari timur, saudara-saudara kita dari timur gitu kan, dari Nusa Tenggara gitu. Jadi kalau main baik itu berarti kan lebih ke sikap ya. Budaya itu juga apa ya guys? Budaya itu juga merangkap ke sikap juga sih, ke perilaku, pemikiran gitu. Jadi makanya budaya itu sebenarnya bukan apa ya? Kalau dijabarkan itu luas banget. Pengertiannya itu luas. Itu luas ya, budaya itu karena menyangkut dari norma-norma kehidupan kita, dari ya tadi kayak cara bahasa, etika, sopan santun, cara kita berbicara, berpakaian itu semua ada itu budaya. Jadi bukan hanya sekedar kesenian daerah yang kadang kan mikirnya kita cuma budaya itu kesenian di setiap daerah aja. Iya. Budaya itu luas banget. Ya seperti inilah contoh realnya itu kita gitu kan Mas. Kita ngobrol gini kan ada dulu budaya kita mungkin ngobrol soal apa gitu kan ada, dan juga di budaya itu ada yang namanya produk budaya Mas. 7 produk budaya, dan salah satunya itu dari ekonomi, sosial budaya itu ada yang namanya teknologi ya kayak gini Mas. Teknologi itu suatu produk budaya gitu. Iya benar-benar. Terus di mapel sekolah ya, mapel kampus ini, mapel sekolah ya. Itu masa gini, apa sih yang diajarin itu lingkupnya seperti apa sih? Lingkupnya sih kalau yang namanya sastra Jawa sih, yang pertama sih dari tentunya dari segi bahasa juga. Terus intinya itu sih nulis, baca, dan memahami gitu tentang kebudayaan di Jawa gitu. Nulis kita nulis aksara, baca ya baca naskah bahasa aksara Jawa. Memahami kebudayaan Jawa gitu Mas. Benar. Penulis gini maksudnya ini belumnya udah kayak aneh ya, sastrawan banget. Biasanya kan identik loh sih seorang sastrawan biasanya gitaran, ngopi, terus bawa buku, jadi anak senja. Nulis ya, anak senja. Gak apa-apa, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi aku suka sih, aku juga anak indie sih. Aku suka sastra, bener. Ngopi, ngobrol, sambil baca buku, nulis itu aku suka banget. Budaya banget itu. Terus tadi nulis aksara ya, itu aksara Jawa itu ya? Iya aksara Jawa. Itu masih diajarkan? Masih. Iya. Nah ini nih yang mungkin orang lain bilang itu kuno gitu ya, nggak gaul. Seorang anak muda yang umurnya masih muda mempelajari hal yang kuno gitu kan, dilihat kampungan, desa, ngapain sih kamu pelajari kayak gini, ini kan nggak guna banget buat kehidupan mendatang. Padahal ini guna banget gitu. Kadang justru orang yang memperdalami seni budaya dianggap kuno itu kayak justru dianggap toksik kayak gimana. Justru malah kita nganggapnya ya dia yang toksik. Maksudnya ngapain sih ya? Kita itu gak boleh lah kalian punya fashion brand mana, mungkin tiruan dari luar lah, itu nggak masalah. Aku juga suka sih, aku juga suka salah satu brand luar. Tapi ya kita hargailah seenggaknya budaya kita sendiri, kita lahir di tanah kita sendiri. Benar. Masa harus kita hina caci maki gitu. Nah itu. Padahal aksara itu juga penting, itu sejarahnya. Dan di situ juga pembahasannya juga beda-beda gitu loh. Bukan hanya tentang sejarah, mungkin kerajaan-kerajaan atau dan sejenisnya. Itu kan bisa membahas mungkin ada loh sebuah serat namanya. Itu tentang obat tradisional, juga tentang percintaan juga. Dan Dan juga itu
ada ini bukan sih. Ada apa sih? Karya buku yang namanya Centini. Centini. Iya, itu tentang itu bisa kita sebut sebagai apa ya? Ensiklopedia Jawa gitu. Iya. Jadi di situ membahas semua tingkah laku manusia, kehidupan manusia gitu, dan juga ya ini yang mungkin paling sering dicari. Hubungan suami istri itu juga dibahas di situ, Mas. Oh, dibahas juga. Iya. Percintaan dibahas juga. Iya. Asik loh. Dan itu bagus banget. Harus Terus gimana Mas? Ceritanya. Nah, aku paling semangat nih kalau cerita soal apa ya, hubungan suami istri. Itu kan budaya. Itu budaya juga ya? Harus dilestarikan. Dilestarikan. Ya, soalnya kadang hal itu juga tabu juga sih. Aku kayak lihat sesuatu Mas. Siapa? Apa ya? Siapa dia? Gak tahu. Oke, balik lagi. Itu gimana Mas? Ceritanya sedikit gitu. Oke, jadi Centini itu diajarin sih bagaimana tata cara. Itu buku ya? Iya, sebuah buku, dan itu ada berjilid-jilid gitu, Mas. Terus gimana? Itu dijelasin tata cara dari kita berhubungan suami istri pertama itu bagaimana gitu kan. Dan itu harus dibaca, Mas. Soalnya dalam berhubungan suami istri itu nggak cuma langsung main gitu, nggak. Ya mungkin Masnya udah tahu ya, paham. Terus ya, mana ya? Berarti ada adab-adabnya, ada tata cara gitu. Mungkin aku juga belum tahu iya. sih. Adabnya, Iya. tata caranya gimana? Jadi apa ya? Mungkin contohnya ini ya, dalam kita kita ya. Enggak ya. Mungkin dari teman-teman di sini ya. Oke, lanjutin. Oke, Pak. Sorry guys, kesalahan. Jadi di situ membahas gini, contohnya aja ya, suami istri itu mau berhubungan itu nggak boleh pakai nafsu gitu. Pokoknya nafsu itu datangnya dari setan gitu. Jadi harus bersih hatinya gitu kan, mau dari berhubungan. cinta gitu. Iya, harus murni dari sama-sama cinta. Kan juga nanti menghasilkan buah cinta, buah hati gitu. Anjir. Jadi benar-benar dari awal. Ini kan dari cinta terus timbul nafsu, Mas. Iya gak sih? Iya, tapi kan Iya. gimana ya? Ada Maksudnya ya nafsu itu dalam kategorian itu nafsu kalau yang baik hubungan sah nggak apa-apa. Iya. Maksudnya gitu. Itu budaya juga guys. Itu norma agama sih. iya. Norma agama, norma apa sih?